Perkenalkan, nama aku Atia Widianti dari kelas C dengan NPM B1A025195. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang pada zaman Romawi kuno. Romawi kuno berbeda dengan zaman Yunani. Zaman Romawi, ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewarisi dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani. Namun, kedua bangsa ini terdapat perbedaan keadaannya, yaitu yang pertama, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir teologis. Yang kedua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah. Pemerintahan pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Setelahnya, negara Romawi mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraan menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno. Masih didapatkan perbedaan lain antara Yunani dan Romawi yang lebih bersifat prinsipil. Pada zaman Yunani, orang atau warga negara itu merupakan bagian dari negara. Warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara. Pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara, yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara lain yang telah langsung mendahulunya. Jadi, dengan demikian, di antara berbagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Negara menurut Cicero merupakan suatu keharusan dan harus didasarkan atas ratio manusia. Pengertian ratio di sini adalah ratio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Bentuk pemerintahan menurut Cicero, bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga pemerintahan yang baik pula, yaitu monarki, aristokrasi, dan republik. Seneca pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami keberuntungan. Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraan menjadi suatu imperium kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno. Bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni dan praktis, sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi. Maka, pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Negara dibagi menjadi daerah kerajaan, yang disebut provinsi, yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri atau ibu kota, yang dipimpin oleh seorang faktor.